Narasinya tahun ini itu GameFi dan RWA atau Real World Asset. Mereka ini semuanya hadir karena ada blockchain. Gitu loh. Tanpa ada blockchain ya nggak akan ada kripto. Mereka jadi susah nih nyari kerja gitu segala macam. Nah, daripada susah di sana, mendingan jumpin ke blockchain. Find out, belajar blockchain karena di sana banyak banget opportunity pekerjaan itu masih segambreng. Fun fact-nya di LinkedIn pun tahun kemarin itu job yang paling banyak dicari atau paling banyak keluar itu blockchain. Halo Mas Ron, apa kabar? Halo Ajeng, baik. Dirimu gimana? Baik juga. Selamat datang di Podsel. Podsel? Podcastnya Selar maksudnya. Mantap. Seru. Gimana nih? Aman-aman? Aman, lancar, yes. Usual good lah ya seperti biasa. Iya. Market sih lagi kayak gini ya, tapi ya masih bisa dihadapi lah ya. Masih bisa, masih santai ya, main tipis-tipis aja jatuhnya paling gitu. Mas Ron, mau dong kenalan dulu sama Mas Ron. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum mengenal Mas Ron nih dari background dan kenapa akhirnya bisa ada di Web3. Oke, so buat teman-teman Podsel ya, sebutnya ya. Podsel. Oke, Podsel. Kalau aku Green Man Ron, biasa dipanggilnya Ron. Aku sebagai edukator dan juga community manager di Block Dev ID. Gitu. Kalau dari background kurang lebih udah 15 tahun ya di bidang IT gitu. Tapi ya, jadi kelihatan ketahuan umurnya gitu ya. Cuman masih muda kok gue, masih 20-an something. Masih 20-an, percaya nggak? Oke, backgroundnya dari situ, lalu tahu blockchain sudah late like 10 tahun ke belakang sebenarnya gitu. Tapi kalau baru nyemplung aku baru 2-3 tahun ke belakang ini bener-bener ngedalamin, find out, digging up the blockchain technology itself gitu. Awalnya sih dari situ kalau background gitu. Oke, berarti dari bear market ya kalau 2-3 tahun yang lalu ya? Iya betul, masih di momen sedang bear market lagi susah-susahnya. Ya udah, jadi kita belajar teknologinya aja dulu, kita nggak main per tradingannya kayak gitu. Sebelumnya di web tuh berarti? Yes, basicnya memang IT-nya bisa dibilang di web tuh ya gitu. Memang di sana bidangnya. Oke, berarti kalau nggak salah Mas Ron tuh di Block Dev sebagai community manager ya? Yes, community manager dan juga edukator sih. Gitu, megang dua. Keren banget sih. Jadi enak. Kalau saya ngeliat nih Web3 yang 2-3 tahun lalu nih sama sekarang, gimana menurut Mas Ron? Ada perkembangan nggak? Pasti ada gak sih? Pasti ada, dan alhamdulillah signifikan perkembangannya. Sebenarnya enaknya adalah apa ya? Kalau ngomongin mass adoption belum terjadi gitu. Tapi kalau ngomongin orang sudah jauh lebih pintar, sudah jauh lebih mau membaca, find out, cari tahu the realnya apa itu blockchain, kriptonya, tradingnya dan lain-lain segala macam, bahkan sampai depths-nya gitu. Itu sudah berkembang sih, bisa bilang gitu. Oke. Berarti dari awal masuk ke web itu udah di Block Dev atau pernah di perusahaan lain dulu? Sebenarnya standar orang Indonesia itu kalau masuk di dalam dunia blockchain antara kecemplung atau dicemplungin gitu. Ini aku in between that gitu ya, masih dalam boat itu. Jadi waktu itu aku pertama awal ikut project punya saudara aku gitu, bantuin mereka tapi masih di sisi bisnisnya gitu. Dia ada bikin project NFT and whatsoever yang ya standar lah ya, ujung-ujungnya rug pull, kita yang kena imbas bla 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 kayak gitu. Awalnya dari situ, lalu kedua itu kurang lebih setahun deh, hampir setahun, 6 bulan 7 bulan. Lalu tahu komunitas sama juga, ternyata juga nggak asik, nggak beres. Akhirnya kesel sendiri gitu kan, ada 2 kali jalannya nggak smooth. Akhirnya find out ketemulah Block Dev gitu. Jadi aku di Block Dev pun memang sama sih, bareng kurang lebih ya. Block Dev kan umurnya belum lama, baru setahunan gitu. Nah aku pun juga masuk di Block Dev ya baru setahunan. Oke, tapi Mas ada ini nggak background dari IT itu atau developer? Yes, IT. Kalau IT developer, 15 tahun sebelumnya itu aku memang developer. Dulu aku ngoding, tapi aku udah udah berhenti ngoding tuh tahun 2015-an aku udah berhenti ngoding gitu. Jadi aku udah mulai jadi, bahasanya udah jadi lead tech-nya ya gitu. Aku cuman setup framework-nya, pipeline dan lain-lain, timku yang ngoding gitu. Sekarang pun juga di blockchain pun juga kayak gitu. Gitu. Menarik. Mas, coba dong diceritain sedikit Block Dev tuh apa gitu, karena mungkin teman-teman sini masih banyak yang belum familiar sama Block Dev. Oke, Block Dev singkatnya kita community base gitu. Kita community driven by the community. Kita non-profit company atau non-profit community. Di situ kita menyediakan tempat untuk belajar nih gitu, belajar bareng ya buat teman-teman dari Block Dev juga, karena di sana isinya ada expertise-nya yang memang sudah expertise gitu, either dari AI, blockchain
blockchain ataupun non blockchain, dan juga ada teman-teman yang memang baru mau belajar gitu. Walaupun memang tujuan kita mengerucutkan ingin menciptakan developer blockchain nih yang baru gitu kan. Kita pivot yang tadinya developer non blockchain jadi belajar developer blockchain, atau juga teman-teman yang memang bukan developer sama sekali gitu mau belajar bareng start jadi developer, itu juga bisa di sana. Basicnya memang community sharing aja sih gitu. Jadi kalau apa ya, banyak yang bilang block dev ini kayak musuhnya para trader gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman memang kita nggak ngebahas trading, kita nggak ngebahas koin segala macam. Kita benar-benar ngebahas teknologinya. Gitu. Berarti ini hanya pure Web3-nya kan, Web3 developer karena dibahas kan? Yes, betul. Kalau untuk pembahasan kebanyakan rata-rata teknis ya gitu. Tapi kalau untuk event yang kita sediakan, obrolannya nggak mesti sih. Jadi kayak teman-teman juga di sana banyak, sampai saat ini member kita 70% oke developer, tapi secara general ya developer blockchain dan non blockchain. Nah 30% ini ada teman-teman komunitas, ada teman-teman yang dari bisnis development gitu kan, ataupun desainer dan media lain-lain. Tapi memang industrinya seputar Web3 gitu. Tapi juga ngelihatnya kan memang sekarang kalau aku juga join ya di Block Dev ya. Ternyata Block Dev tuh gak cuman untuk diskusi seputar IT, tapi juga untuk kita diskusi seputar Web3 secara luas, dan juga di sana banyak eventnya juga kan Mas ya, yang bisa kita hadiri, terus networking. Karena komunitas Web3 masih belum sebesar itu, tapi dengan adanya komunitas kayak gitu jadinya ada wadah untuk kita berkumpul. Betul, kurang lebih memang tujuannya juga kita mau jadinya wadah nih gitu kan, kayak ada event-event dari teman-teman rekan-rekanannya Block Dev gitu kan, dari any kind of things. Mereka mau sharing event, oh yaudah silakan gitu, silakan sharing, kita juga kita bantu sharing, bahkan sampai kita set up useful links nih gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau belajar, kan suka ada yang nanya nih, kalau mau belajar mulai dari mana sih, mulai dari mana? Nah kita udah bagi-bagi nih topiknya nih gitu, kita bagi di useful links, di situ bisa belajar misalkan di Udemy, di mana gitu kan, di Crypto Zombies, ataupun juga belajar di websitenya Block Dev. Kebenaran kami juga ngisi punya course di sana gitu, sudah di localize, sudah bahasa Indonesia, sudah jauh lebih mudah, jadi lebih enak di sana. Lalu bahkan ada job vakansi, jadi kalau dirimu nih gitu kan, misalkan dirimu as community lead kah atau orang marketing ya gitu kan, lagi mau nyari kerjaan, bisa mampir ke sana ngecek nih, suka ada list-listnya gitu, bisa jualan gitu kan, jualan, gue seorang ini nih, gue lagi butuh kerjaan, mau kerjaan, boleh kalau ada boleh reach saya, share LinkedIn kah atau portal segala macam. Dan juga ada company either Indo atau luar tuh yang share locker juga gitu, mereka lagi butuh ini butuh itu, dan nggak mesti developer, pasti ada juga gitu. Pasti iya, siapapun yang tertarik dengan Web3 industri gitu bisa langsung juga join ya, dan itu sangat umum ya Mas ya. Kita terbuka buat umum, buat anyone, nggak ngelihat gender, nggak ngelihat umur gitu kan gitu. Tapi kan ada ini nggak sih Mas, kayak kelas khusus untuk developer Web3? Untuk kelas ada, untuk kelas kita ada di website ya, jadi kalian bisa belajar mandiri gitu kan, mampir di website blockdev.id. Di situ ada, kita mulai dari intro as in dasar-dasarnya apa gitu. Lalu mulai nanti ada di basic, medium sama advance yang memang menuju coding. Dan OTW sebentar lagi, semoga bisa di akhir bulan ini kita akan buka kelas online-nya sih. Jadi kalau yang di website ini kan cuman course nih, kalian bacaan sendiri gitu. Nah kita rencana mau bikin kelas online itu rutin seminggu sekali gitu. Teman-teman juga bisa belajar, bisa submit topics juga, misalkan gue mau belajar ini dong, kelasnya tentang ini dong, itu bisa gitu. Menarik ya, karena tadi aku sempat ketemu juga kan sama Feby. Dan memang setelah ngobrol-ngobrol tuh belum ada wadah untuk Web3 developer kan. Kelas-kelasnya kan belum ada kan. Kalau untuk developer full stack, mobile dan lain-lain itu udah banyak. Tapi untuk Web3 belum. Dan ini jadi salah satu Block Dev jadi salah satu pionir adanya Web3 developer. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang ya the one ya, memang the first pionir ya. Saat ini jadinya terbesar karena masih kita gitu. Dan kalau ngomongin Feby juga sempat aku tarik gitu kan, aku ajak gitu, aku hiring segala macam, kita bantu belajar kan basicnya dia kan non Web3 developer awalnya gitu, dia influencer ini itu. Ya udah kita dia belajar bareng sama aku. Ya udah ketika dia sudah bisa, ya udah dilanjutkan gitu. Oke, kan tadi Mas Ron udah sempat kerja nih di IT, di developer yang bukan Web3 ya, di Web2 ya. Terus pindah ke Web3. Bedanya apa Mas kalau Web2 sama Web3? Bedanya sebenarnya untuk developer ya? Developer. Bedanya nggak beda jauh sebenarnya beda. Kalau kita ngomongin perkodingan ya, walaupun aku udah nggak ngoding, but still masih bisa ngeliat gitu. Perbedaan paling cuman
Bahasa udah pasti gitu, bahasa codingannya beda, tapi basic awalnya atau standar feature-nya itu pasti sama, nggak beda jauh, kayak paling cuma beda 5 baris kalau kita ngomongin coding di dalam non-block web 2 dan web 3 kayak gitu. Semuanya kurang lebih sama fungsinya, jadi fungsinya itu lebih rich ya, lebih rich as in lebih banyak yang bisa dilakukan nih, dioprek gitu, otomatisasinya melakukan di dalam blockchain ini gitu. Fitur-fitur itu sih, karena simpelnya aku selalu mention blockchain ini adalah perkembangan teknologi dari si internet. Betul. Gitu. Jadi sesimpel itu aja. Oke. Dan ngelihat kayaknya sekarang masih susah ya Web3 developer, atau udah mulai banyak nih yang masuk? Kalau masih susah, masih dikit sebenarnya. Gitu. Tapi kalau untuk yang banyak mau jump in gitu, mau belajar, alhamdulillah udah mulai semakin meningkat gitu. Kebenaran juga Blockdev sedang mencoba untuk creating berapa sih gitu jumlah developer realnya di Indonesia, developer blockchain ya. Oke. Gitu. Sampai saat ini data yang kita udah punya itu real developer Indonesia ada sekitar 350-an. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti masih butuh banyak Banyak banget. buat minim, dikit Iya. buat 350. Karena aku pun juga masih banyak nyari-nyari kayak aduh gue butuh ini gitu, karena kan order banyak datang terus nih gitu kan ke di luar Blockdev. Kebetulan aku punya software house juga gitu. Nah klien-klienku tuh banyak tuh request mau bikin ini, sedangkan timku pun juga terbatas gitu. Jadinya kebingungan kayak aduh di mana lagi gitu gue nyari developer gitu. Iya. Nah, ini tuh kesempatan banget ya buat Indeed. kalian nih yang developer yang mungkin lagi di Web2, terus kita tarik di Web3. Boleh. Ini salah satu apa ya, industri yang menarik juga karena kita kekurangan developer ya, berarti bisa dibilang Tuh, kan. supply and demand-nya, supply-nya sih yang belum dikit belum sebenarnya. balance Ya. ya. Jadi karena kalau di Web2 tuh developer udah sangat banyak ya. Banyak sih Meningkat ada di 2-3 datanya. tahun terakhir Betul. Jadi bahkan terakhir kalau di bahasanya anak-anak IT itu kan ada apa momentum IT Summer ya, di mana mereka jadi susah nih nyari kerja gitu segala macam. Betul. Nah daripada susah di sana, mendingan jump in ke blockchain, Iya, find out, betul. belajar blockchain, karena di sana banyak banget opportunity pekerjaan itu masih segambreng. Iya. Dan lagi tuh kalau project di apa ya, perkembangan Web3 itu sangat cepat. Sangat Hitungannya cepat. bisa yang hitungan hari udah bisa banyak Betul. project yang muncul gitu, bukan Yes. lagi per bulan atau per tahun tapi per Yes. hari ya, Mas. Indeed, dengan per hari banyak, lalu banyak juga fitur-fitur baru gitu. Kalau kita ngomongin smart contract, ada API baru dari Ethereum khususnya kayak gitu. Itu pasti akan ada terus karena orang memang berlomba-lomba untuk creating something new gitu di dalam ekosistem Iya. blockchainnya gitu. Betul. Dan juga sekarang tuh kan eranya tuh udah era informasi. Terus juga kalau misalkan kalian kesusahan nih cari apa tuh smart contract, blockchain gitu-gitu tuh udah banyak banget website untuk Betul. kalian bisa belajar sih. Betul. Dan lagi kan bisa dibantu sama Betul. Blockdev juga ya. Jadi di luar Blockdev pun juga memang ada, mungkin mostly masih bahasanya menggunakannya bahasa Inggris gitu. Perbedaannya Blockdev adalah ya kami menggunakan bahasanya bahasa Indonesia, kami lokalize bahasa Indonesia dan kami permudah gitu sih. Iya, dan itu free kan? Free dong, free terus. Karena iya, karena blockchain esensinya adalah decentralized, di mana ya udah free. Ketika kalian yang belajar, justru nanti kalian bisa mendapatkan something gitu tanpa Iya. harus bayar. Gitu. Iya, dan juga kan kayak networking di Web3 itu sangat mudah ya. Aku bisa Mudah. bilang sangat mudah karena aku Mudah. pernah dari Web2 terus ke Web3 dan orang-orangnya sangat open untuk collab, Indeed, betul. partnership dan Betul. lain-lain. Dan ngelihat maksudnya kita kan aku kan pindahan nih dari Web2 ke Web3 tuh. Ngelihat banyak project yang lagi dikerjakan sekarang dan Oke. membutuhkan banyak Talent-talentnya, yes betul. Iya. Developer, bahkan non developer pun ya balik lagi kan tetap dibutuhkan gitu, karena Iya. standar lah ya, namanya industri kan pasti nggak Iya. cuma developer tok gitu kan, pasti butuh orang marketingnya, butuh orang kontennya bahkan gitu kan, ya Iya. semuanya pasti dibutuhkan. Oke, tadi kalau misalnya dari 350 orang developer Web3, berapa persen wanitanya? Ada datanya nggak? Wanita ada. Jadi kebenaran kalau Blockdev ngambil data dari event-event kita terdahulu, kan kita juga nanya ini, Anda seorang developer atau bukan gitu kan, front Iya. end, back end dan lain-lain. Kalau untuk data masih makin minim lagi. Gitu berarti dari 350 ya 30-an, ya 10%-nya itu cewek. Cewek. Oh. Masih meningkat berarti kan dari tahun lalu kan mungkin masih. Ya betul, Enggak kalau sih. ngomongin meningkat kebenaran kan anak-anak pantiku ya aku nyebutnya gitu. Anak-anak panti. Anak-anak didikku memang rata-rata aku cari lebih banyak cewek karena ya udah gitu meningkatkan produktivitasnya si wanita ini gitu biar lebih, karena ternyata ya salah satu balik lagi si Feby ya one of my biggest experience gitu ya, kalau ngomongin contoh gitu, dia seorang wanita bisa jadi developer keren segala macam, bahkan ya udah kalau punya kemauan bisa kok Iya. gitu. Iya.
Nah, Mas, kalau misalnya sekarang nih, ini kan lagi pasar kan lagi naik turun nih. Mas juga invest gak sih di kriptonya? Kalau invest, yes. Tapi kalau trading enggak. Karena nggak punya waktu saya ngeliatin chart gitu ya, kayak ngebaca signal ini tuh yang ada berantakan gitu. Jatuhnya pasti aku nyebutnya bukan jalan ninjaku kalau trading. Tapi kalau untuk invest as in belanja di spot itu pasti aku lakukan. Ada trik khusus nggak dari developer? Mungkin developer lebih tahu selangkah depan gitu ketimbang yang lain karena kalian mengerti projectnya atau gimana? Ya bener. Sebenarnya ketika kalau bahasanya Dior gitu ya orang-orang trading, ketika kalian mengetahui basic dasar fundamentalnya blockchain, itu kalian akan lebih mudah untuk ngecek sebuah project ada pertama di blockchain mana. Satu, kedua kalian akan lebih mudah, mungkin juga lebih simpel bisa ngebaca smart kontraknya nih gitu. Smart kontraknya ada honeypot kah? Smart kontraknya ada apakah ada backdoor kayak gitu. Itu kan kalian lebih mudah ketika kalian sudah tahu basic dasar teknologinya gitu ya. Jadinya sebenarnya dia dapat tambahan ilmu knowledge jadi lebih mudah untuk find out. Kalau kita ngomongin mungkin Degen ya gitu. Kalau ngomongin Degen atau token-token baru anggap kayak kemarin berarti saat ini ada TON, ada ICP segala macam. Nah, kita di situ kan kita jauh lebih mudah melihat ini ekosistemnya bagusnya di mana sih gitu. Skalabilitasnya kah gitu kan. Lalu ataupun memang desentralisnya gitu. Kayak gitu-gitu itu kita bisa melihat dengan ya tadi ya basic belajarnya dasar fundamental si teknologi blockchain ini seperti apa gitu. Oke, menarik ya. Kalau misalnya nih, misalnya sekarang ngelihat proyeknya makin banyak nih dan token-token udah makin banyak. Ada nggak token yang menurut Mas Ron tuh kayaknya ini keren banget nih proyeknya nih dari segi building si teknologinya dan lain-lainnya, ada nggak? Kalau ngomongin ada sih pasti banyak. Cuman kalau kita ngomongin narasi ya di tahun ini kan narasinya memang di L2 ya, di layer 2. Yes gitu. Jadi mostly yang layer 2 ini yang memang jadi apa ya bahasanya akan jadi booming ke depan, banyak builders yang jamin di sana ya. Contoh kalau aku bisa sebutin berarti ada Base gitu, ada Celestia, ada Linea, ada Zcasing, ya any kind of layer 2. Lalu ada lagi yang baru mau masuk list namanya kayak gitu. Nah, itu yang memang bahasanya potensial as in blockchainnya nih akan hidup. Bukan blockchain yang kayak blockchain layer 1 atau blockchain layer 2 tapi yang cuman hype sebentar doang gitu. Gitu. Jadi kalau aku menurutku ya yang nama-nama tadi aku sebutin, mereka punya potensi panjang nih. Gitu, esin karena buildersnya di sana benar-benar bikin untuk ikut terjun di dalam ekosistem mereka, bukan cuman mau hit and run nyari airdrop kah atau apa. Bukan berarti nggak boleh ya, silakan bebas gitu. Cuman dari sisi developer kami kan memang mau involve lebih banyak nih dalam ekosistem itu gitu. Kalau untuk urusan airdrop ya bonus lah ya buat jajan gitu, beli cilok. Tapi harusnya kan iya sih, tapi pasti kalian lebih banyak tahu ya karena kalian mempelajari teknologinya kan. Jujur ya, aku tuh pindah ke Web3 terus banyak banget yang belum dipelajari, dari mulai istilah-istilahnya, maksudnya project-projectnya, bahkan belajar namanya layer 2, layer 1 gitu-gitu kan pasti pelajarin kan. Tapi ya menarik ya untuk dipelajari karena masih sekarang udah lebih mudah informasi itu didapatkan. Banyak website, YouTube. Ya kan, kalau dulu mungkin 2-3 tahun sebelumnya aku juga belajar tapi nggak dilanjutin karena masih informasinya masih terbatas. Tapi sekarang kayaknya udah harus mulai udah lebih enak sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau dari dirimu setelah masuk enak nggak dunia Web3? Enak kok. Enak karena kerjanya remote. Pertama gitu. Kerjanya remote, terus juga ketemu orang-orangnya yang masih muda-muda juga, terus juga pinter-pinter ya. Maksudnya mengerti AI, teknologi dan lain-lain, karena kan arah perkembangan teknologi itu ke sana nih, dan kita tuh ada di orang-orang yang awal-awal nih, misalnya yang di barisan pertama menuju teknologi itu. Gitu, itu kayak berasanya tuh kompaknya juga dapat solid meskipun kita beda perusahaan. Terus juga karena kita banyak startup juga, jadinya kita banyak collab yang akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang baru, bikin project baru. Terus juga sering ya podcast gitu-gitu udah sering juga, dan kita sangat open untuk itu. Belum tentu kalau misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan Web2 mereka tetap buka itu. Ya kan bedanya itu. Terus juga orang-orangnya ramah-ramah sangat-sangat ramah-ramah, sangat-sangat open untuk berteman. Itu sih aku rasain, dan melihat kan aku juga lagi membuat konten kan di TikTok, dan ternyata diterima sangat baik sama orang-orang, dan banyak orang yang mau belajar juga. Dan melihat Indonesia ini tuh kita masih
TradFi ini masih banyak. Ya, Kemarin ada isu yang saham juga kan, jadinya orang-orang masih banyak yang galau nih. betul. Solusi untuk investasinya yang lain ada apa lagi? Pasti mereka akan cari tahu soal kripto, Indeed. ya kan? Jadi tugas kita ini tuh ya bantu mengedukasi masyarakat Betul. untuk new adoption kan, Yes. mass adoption. Meskipun belum sekarang untuk mass adoption, tapi minimal mereka tahu dulu kan. Paling nggak di situ, paling nggak sesimpel apa ya, mereka mau tahu dan literasinya nggak salah sih gitu. Iya, Sebenarnya bubbling di sini Indonesia, kenapa Block Dev hadir gitu ya? Karena banyak literasi yang bisa dibilang pada awal-awal tuh misleading, apa ya? Sesimpel blockchain sama dengan kripto, padahal nggak. Beda. Gitu. beda. Jadi kripto ya udah, kripto apa, sebuah cryptocurrency bentuk atau produk dari si blockchain. Itu pun juga sebenarnya produk pertama. Produk keduanya ada trading dari si kripto ini gitu. Nah, tapi banyak yang tidak memberikan literasi kalau mereka ini semuanya hadir karena ada blockchain. Iya, Gitu loh. Tanpa ada blockchain ya nggak akan ada kripto. Betul. Gitu. betul. Nah, itu yang banyak hilang. Jadi orang selalu sampai saat ini menangkapnya adalah blockchain tuh jatuhnya sama dengan kripto atau cuma spekulasi. Iya. Sampai ada bahasanya halal haram and whatsoever lah Bitcoin bilang. scam. Ya, gue bilang Nah, gitu. itu masih banyak. Ya itu sih sebenarnya yang Block Dev mau lawan gitu ya, mau hilangkan adalah negatif bubble di situ. Tentang si blockchain ini, tentang kripto ini, padahal nggak seperti itu. Iya, Gitu. iya benar-benar. Itu sih yang sangat disayangkan karena masih banyak ya TradFi yang menyangka ya Bitcoin scam, Yes. terus kripto ini, kripto itu. Padahal sebetulnya ketika ada informasi itu disajikan ke mereka tuh nggak harus mereka langsung lahap kan. Maksudnya nggak harus Betul. kita minta mereka untuk invest gitu Yes, di itu. sekian koin gitu. Yeah. Enggak, lebih ke kita menawarkan ada solusi investasi yang lain Ya, nih gitu. betul. Coba pelajarin, perdalam, cari tahu, terus juga kalau cocok silakan. Karena kan untuk di kripto aja tuh nggak sembarang kita Betul. naruh koin kayak slot ya. Maksudnya nggak asal naruh Yes, gitu. iya. Itu lebih ke apa ya? Cara kita mencari tahu project ini valid atau eligible tuh Yeah. dengan pelajarin fundamentalnya, Betul. analitik dicek lagi Yes. gitu, baca chart dan lain-lain itu mesti dipelajarin sih. Sangat-sangat. Jadi kalau ada yang kerjaannya beli ini itu Iya. tinggalin aja dulu, tinggalin. Iya, iya, Nggak iya. benar. Ajakan-ajakan kayak gitu pasti mostly nggak benar. Tapi ketika dia mention, oh ini ada project ini, dia Dior, dia ngasih tahu, gue udah sharing nih gitu, gue udah find out ternyata project ini seperti ini. Lalu baru di belakangnya ada kata-kata bukan financial advice karena memang dia hanya review sebuah Betul. project gitu, bukan mengajak kalian untuk invest ke dalam sana. Iya. Gitu. Nah, kalau Bener. jatuhnya yang kayak invest ya mungkin yang lihat kayak Binomo dan segala macam. Lalu juga banyak ada Jadi Binance online mana gitu kan, itu ya benernya ya memang penipuan gitu, basicnya kayak gitu. Iya, karena juga sekarang nih kan aku bikin konten ya. Ada cerita aku bikin konten soal Book of Meme. Oke. Tujuannya kan cuma ngasih tahu nih Book of Meme tuh projectnya apa gitu di belakangnya. Kenapa bisa sampai ada project namanya Bome Coin? Ya. Aku kasih tahu kan, aku upload tuh kontennya. Ramenya itu komen-komen orang yang rugi. Kiranya tuh aku yang bantu masarin Yes. gitu. Padahal aku cuma ngasih tahu nih Book of Meme tuh projectnya belakangnya kayak gini. betul. Ya ada tujuan untuk Betul. meminta mereka invest, tapi yang Yes. komen koin ragul udah rugi nih bla 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 bla. Ah. Tapi itu saat itu ya, seminggu kemudian itu koinnya naik. Mereka nggak komen lagi. Yes. Udah Standar hilang orang lagi. Indonesia ya, kalau rugi tuh teriak-teriak, kalau Iya. untung ya udah diem-diem aja gitu. Makanya banyak jadinya apa ya, kayak jadi bumerang gitu loh. Kalau kita saying ini, mereka masih menangkapnya sebegitu. Iya. Cuma menangkap mentah-mentah, berpikir ketika dia rugi di satu koin ini teriak-teriak gitu kan segala macam. Padahal ya balik lagi, ketika Anda membeli koin tersebut atau token tersebut, either meme or whatsoever, ya itu kan harusnya dengan akal sehat ya, kayak Iya. gitu kan, dengan uang dingin, dengan akal sehat yang ya udah, bukan karena ajakan orang gitu. Iya, kalian yang mencet itu Iya. nominalnya, kalian yang mencet untuk Betul. buy itu koinnya, tapi pas kalian Ketika ke drop gitu turun nyalain orang gitu. iya, ya gitu sih, itu PR banget sih buat Yes, kita. betul, Oke, memang. oke. Menarik sih. Lalu Mas mau tanya, kalau misalnya untuk developer, apa sih skill yang perlu disiapkan ya kalau untuk di Web3 developer ya? Oke.
Kalau untuk developer sebenarnya basicnya gini. Jadi ada teman-teman developer juga di Blockdev gitu ya, yang memang dia basicnya non developer, non tech bahkan gitu. Jadi ketika dia belajar ya dia mulai dari awal gitu. Tapi mulai dari awalnya nggak mesti kalian belajar tentang coding untuk non Web3 dulu. Itu mungkin kalau kita ngomongin bahasa gitu ya. Kalian nggak perlu belajar tentang C++-nya dulu, nggak perlu belajar tentang Java-nya dulu. Tapi kalau memang kalian sudah punya basic itu akan jauh lebih bagus. Karena lebih mudah ketika kalian mempelajari bahasanya di blockchain gitu. Karena kalau paling umum EVM based gitu ya, bahasanya berarti kan kalian pakainya Solidity gitu. Lalu ada non EVM, ada Rust, ada Move dan lain-lain kayak gitu. Nah, belajar langsung ketika kalian memang nggak punya basicnya non Web3 ya Pak, coding sebelumnya gitu ya di non Web3 ya kalian langsung bisa kok gitu. Kalau mau belajar untuk di Solidity, di Rust segala macam. Karena dari situ kan nanti ketika ngajarin kan mereka juga ngajarin basic-basicnya, fiturnya, function ini untuk seperti apa gitu kan, function ini untuk seperti apa, ada fungsi-fungsinya dan diajarkan gitu. Jadi singkatnya overall cuma butuh niat gitu, butuh niat, mau belajar, mau ngulik. Berapa per hari waktu yang kalian luangkan untuk belajar, nah itu yang menentukan cepat atau lambatnya kalian bisa menjadi seorang developer atau bisa coding. Gitu. Ya sih. Aduh. Dibalikin lagi ke kalian ya, ke audiensnya, ke merekanya gitu. Gitu. Karena aku pun juga sampai saat ini ya sama dirimu bilang cepat kan gitu fasenya belajar. Aku pun juga masih terus mempelajari fitur-fitur baru apa sih gitu, smart contract baru apa sih saat ini yang lagi rame gitu, narasi apa sih, ya masih belajar terus karena kalau nggak ketinggalan. Sama-sama gitu. Aku juga apalagi masih baru, lebih baru dari Mas Ron ya, aku masih belajar pelajaran, banyak banget pelajarannya, dari mulai istilah-istilahnya aja kita banyak yang asing kan. Betul. Terus belum lagi teknologinya, karena bukan backgroundnya tech juga, jadinya banyak hal yang agak-agak nggak familiar gitu loh istilahnya. Pasti. Tapi ya seiring berjalannya waktu sering ketemu jadinya tahu deh itu apa istilahnya. Jadi lebih standar lah kalau belajar ya kan, harus sering-sering dilatih, diomongin terus, dibahas terus, ketemu mulu ya udah, jadi nanti akan ingat dengan sendirinya. Iya. Dan lagi kan kalau di Web3 tuh potongan kuenya masih sangat besar banget. Masih bisa dibagi lagi gitu, dan nggak cuman developer juga tadi yang kita butuhkan ya, tapi kita tetap butuh business development, marketing, community manager gitu, itu masih banyak. Masih dibutuhkan. Karena standarnya sebuah perusahaan atau industri selayak umumnya pasti butuh divisi lain juga gitu untuk jalan. Benar. Karena kemarin kan ini kita habis lebaran, biasanya kan momen habis lebaran tuh banyak yang resign. Ada belum ketemu kerja, belum dapat kerja. Ya boleh lah lihat-lihat ke Web3, barangkali kalian tertarik. Siapa tahu gitu. Karena masih nggak bisa dibilang mudah sih, cuman kemungkinan besar untuk diterima ya sangat besar karena memang lagi cukup dicari ya. Indeed, fun fact-nya di LinkedIn pun tahun kemarin itu job yang paling banyak dicari atau paling banyak keluar itu blockchain. Itu LinkedIn tahun 2023 kemarin. Gitu. Jadi memang sebanyak itu, dan as in global ya, nggak cuma di Indonesia doang. Bahkan supply and demand-nya pun dalam global ya memang masih dikit gitu. Jadi kalau tadi ngomongin Indonesia cuma 350 developernya, di luar sana pun di global pun masih dikit gitu. Bahkan ya banyak juga orang-orang yang punya project atau company yang di luar Indonesia gitu ya, dalam global nyari talentnya ke Indonesia. Dan kalau ngomongin rate, ya kalian dibayar dolar, dude. Iya, bener. Karena banyak juga startup Web3 di Indonesia tuh pusatnya tuh di luar. Betul, banyak. Termasuk kantorku. Adanya di luar. Di luar. Singapura deh. Iya, Singapura. Dan ini kita remote juga kerjanya, jadi ya lebih enak sih. Tuh, kerja enak, remote, ya tetap balik lagi ya. Remote bukan buat santai-santai ya. Sisanya tetap tanggung jawab mah tetap ya gitu. Tetap event tetap harus hadir gitu, ketemu teman-teman. Oke. Menarik sih. Karena kan aku juga sebetulnya salah satu alasan pindah ke Web3 tuh melihat industri ini tuh nantinya akan berkembang nih. Ya aku maunya jadi salah satu yang udah terjun di dalamnya nih ketika nanti ini udah berkembang besar kan. That's great. Kalau misalnya nanti udah besar kita hanya ngelihat dari luar, pasti aku akan nyesel sih. Karena kenapa nggak dari dulu ya mulainya? Pasti ada timbul kayak gitu kan? Pasti ya, standar orang Indonesia nyeselnya belakangan gitu kan. Iya. Jadi ketika kalian memang jadi early adopter saat ini, ya
yakin dan percayalah karena nanti kalian yang akan menuai Ya, gitu. Ketika ya, orang-orang sudah pada baru nyemplung, kalian udah tahu gitu kan, paling nggak udah ada experience lebih banyak, ya udah kalian yang diuntungkan. Gitu, balik lagi bukan Iya. siapa-siapanya, ya balik lagi ke kalian. Iya, iya. Kita tuh lagi dari pembahasan kita dari awal ke sini tuh kita tuh seolah-olah kayak bukan seolah-olah, memang memberikan solusi Iya. karir kalian nih. Indeed, karir path. Iya, ada industri lain yang juga membutuhkan banyak talenta yang Betul. baru yang maksudnya mau belajar banyak. Yes. Iya sih, menarik. Oke. Oke, terus dan juga kayaknya Block Dev tuh baru ada hanya Block Dev ya yang komunitas untuk developer. Yes, sampai So far saat ya, ini ada cuma baru Block Dev sih. Kalaupun ada itu jatuhnya seperti headhunter jadinya. Gitu. Jadi ada beberapa nama juga. Cuman mereka lebih fokus jadi headhunter kayak apa ya, mungkin kayak ngebantu memang jadi wadah untuk kerja tok doang gitu loh gitu. Kalian nanti harus listing ke sana segala macam, mungkin jadinya kayak LinkedIn, aplikasi-aplikasi Iya, yang pada iya. pencari kerja gitu ya. Mereka lebih fokus ke sana gitu, nggak ada komunitasnya gitu. Nah kalau Block Dev kan memang ada community base-nya nih gitu. Oke. Jadi semuanya driven by the community. Kita mau creating apa-apa ya kita punya community member yang memang oh ya udah gitu. Jadi ketika ada teman-teman nanya nih gitu ya di Telegramnya Block Dev, itu yang jawab bukan aku. Gitu. Oke. Yang jawab ya member Block Dev yang lain yang memang Yang udah tahu tahu. gitu. Memang udah aku setup sengaja seperti itu. Anggap ini Block Dev punya kalian gitu. Karena memang Iya. kita community base. Jadi ketika kalian masuk, kalian tahu, kalian ada mau sharing, kalian mau jawab, kalian mau nanya, silakan. Gitu. Nggak ada yang aku kayak nanyain ini itu, nggak ada. Ya aku biarin aja gitu. Jadi Oh. enak juga kerjaan gue. Enak karena hidup sendiri kan Betul, jadinya hidup dengan komunitasnya sendirinya, tanpa betul. harus di maintain yang terlalu Yes. gimana. Indeed. Menarik. Mas, coba dong kalau misalnya ada teman-teman yang join ke Block Dev, apa aja yang akan mereka dapetin gitu selama dia join di Telegramnya atau apa? Ada informasi apa aja yang bisa di-share? Informasi yang pasti akan didapetin, kita udah bagi beberapa topik ya. Beberapa topik tadi pertama itu ada job vacancy. Di situ isinya ada orang-orang yang share locker sama orang-orang yang sharing porto mereka atau CV-nya mereka gitu ya, ketika mereka mau nyari kerja. Jadi kalian bisa lakukan pertama di situ. Lalu kedua ada useful links. Useful links itu buat belajar as in kalian baru mau terjun nih ke dalam blockchain gitu kan, mau jadi developer atau non developer, di situ udah ada beberapa link, bahkan sampai ada gambarnya yang full nih, lengkap. Oke. Jadi ketika kalian jadi developer, jalurnya nanti pilihannya bisa ke sini, lalu non developer ini ke sini. Udah ada career path-nya Keren banget. kayak gitu. Jadi kayak udah jelas. Jadi Udah tinggal lihat jelas, aja. kalian ya tinggal Oke. menyesuaikan kemampuan kalian di mana, skill kalian di mana gitu. Lalu nanti dari situ mau belajar lagi, ada juga nih link-link lainnya. Kalau mau belajar tentang Solidity di sini, tentang Rust di sini dan lain-lain. Lalu ada event-event itu offline dan online seluruh Indonesia gitu. Mostly memang banyak yang di Jakarta sih, kalau sampai saat ini Jakarta, Bali paling banyak di eventnya. Nah di situ kalian juga bisa tahu di mana nanti momen buat mau coba datang nih ketemu sama teman-teman Web3 gitu kan, offline gitu, mau ketemu langsung ataupun mungkin misalkan ada bootcamp, workshop kayak gitu. Itu juga ada di situ infonya gitu. Sisanya ya general topics kita buat ngobrol. Ya udah kenalan Iya. gitu. Nah, untuk kenalan ada juga namanya kenalan yuk gitu. Nah, kenalan ini kalian di sini bisa mention. Halo, nama saya si A, saya tinggal di sini, saya kerjanya seperti ini, masuk Block Dev buat apa gitu, tujuannya mau find out blockchain itu kayak gimana. Itu bisa gitu. Jadi memang sengaja. Nah, si kenalan yuk ini sebenarnya tempat buat aku juga ngedata sih. Ada siapa aja sih sebenarnya member Block Dev. Oh. Sampai saat ini lumayan udah 2.800-an. Dan Indonesia semua. Indonesia semua, karena memang kita menggunakan bahasa Indonesia sih, dan kita localize Indonesia. Kalau iya mungkin kalau ada orang luar mungkin cuma 1%-nya doang, Iya. gitu. Karena nggak tahu tiba-tiba banyak juga itu teman-teman global yang tahu Block Dev, nge-reach Block Dev. Alhamdulillah udah dikenal. Alhamdulillah ya. Sesuatu. Karena banyak event juga kan. Yes, Tapi betul. ada event di luar nggak? Kalau event di luar paling kita jatuhnya collab sih, collab bareng sama teman-teman yang di luar ya. Kayak nanti mungkin kayak It Foundation ya. Dari Ethereum gitu Yang kan. di Bangkok. Yang Bangkok DevCon gitu. Nanti yang di bulan September kalau nggak salah gitu. Iya, September. Karena kita juga udah banyak tektokan sama mereka, ya syukur-syukur on track. Block Dev pun juga jadi speaker di sana, gitu. Amin. Siapa Amin. tuh yang nanti? Ya antara Pak Will dan saya, nggak jauh-jauh. Gitu. Gitu. Oke. Next event ada apa nih yang terdekat? Next event Coinvest. paling dekat Coinvest. Ada lagi paling dekat kita akan ada Ghost to Campus.
Jadi kalau aku bisa ya standar ya. Jadi yang biasa Block Dev bikin itu memang workshop gitu, bootcamp itu online gitu. Kadang juga ada offline. Lalu kita ada edukasi ke kampus-kampus gitu. Itu rencananya semua di akhir bulan Mei ini gitu. Paling deket tanggal 21 nanti. 21 kita ada collab sama Apiary Academy. Oke. Apiary Academy itu kan lebih general teknologi ya gitu. Nah, Block Dev bantu di sana untuk urusan blockchain ini gitu. Kebenaran aku juga yang ngisi, jadi bisa di sana. Tanggal 21 ini. Widih. Lumayan jadi artis. Lumayan. Kita juga ini viral nih, semoga viral ya Asik. video ini. Bisa. Tapi mungkin kalau misalnya tadi teman-teman yang nonton bingung kayak di crypto tuh hanya ada developer gitu-gitu tuh enggak loh, teknologi itu banyak banget. Indeed. Termasuk game web itu juga lagi hype. Sekarang tuh lagi naik banget, banyak game yang kalian tuh bisa mainin dan kalian bisa dapat sesuatu gitu dari game tersebut. Entah itu kayak koin atau token tertentu yang dari si game itu, dan bisa dapat NFT juga. Itu banyak banget kan. Banyak. Dan fun fact juga ya, beberapa bulan terakhir tuh lagi banyak banget komunitas dari game yang Web 2 yang sebelumnya nggak pakai game Web 3 itu tuh mulai pada pindah ke Web 3. Betul. Gitu. Jadi kita bakalan mungkin 2-3 tahun lagi akan ada mass adoption nggak sih harusnya? Harusnya. Kalau kemarin sih aku berpikirnya another 10 year ya, 7-10. Cuman kalau sekarang 35 kayaknya kita bisa kejar nih gitu untuk masa adoption di Indonesia. Karena ya memang itu narasinya tahun ini itu GameFi dan RWA atau Real World Asset gitu. Nah, narasinya sih di situ. Jadi memang banyak game-game yang ya udah mereka memberikan experience-nya offline gitu atau off-chain. Tapi nanti benefitnya dan lain-lainnya mereka memaksakan kalian atau sambil mengedukasi untuk ke on-chain. Kalian tahu nih gitu loh fungsinya seperti apa kayak gitu sih. Iya. Aku kemarin sempat juga nonton pro player di Web 2 yang sebelumnya main di Mobile Legends, terus dia tuh kayak mulai mainin game-game Web 3 kayak Nightcrawler gitu. Dan betul. itu kayak apa ya, jadi ikut antusias juga karena mereka udah mulai tertarik nih, karena kan pasti kan pro player ini bawa teman-temannya, bawa komunitasnya untuk bisa cobain game yang baru. Gitu. Kalau game kan pasti dirimu kalau main game kan punya teman-teman khusus walaupun ya mabar gitu ya, walaupun bukan klub-klub besar yang ada di e-sport, paling nggak kalian kan punya teman-teman nongkrong main game ya kan. Ada komunitasnya juga, karena dulu pun aku memang dulu gamers gitu, jadi ada bikin guild juga. Sempat lama aku pensiun main game itu 2000 berapa ya, 2010 udah nggak main game gitu, 2009 2010 gitu. Nah, dan sebelumnya itu aku pun main game tapi masih zaman di PC. Belum ada mobile game gitu. Aku gamers ke PC. Game-game MMORPG zaman dulu kan, Seal, RO dan lain-lain aku mainin kayak gitu. Kalau sekarang Block Dev ada ini nggak, ada plan untuk bikin game atau ada project apa nggak yang mau dibikin dalam waktu dekat? Kalau Block Dev kita bikin project enggak, tapi kita lebih sering bikin hackathon. Kita bikin hackathon, kita mengajak kalian, ayo nih kalau kalian punya ide, kalian bikin, kalian submit di hackathon kita. Dan itu ya pasti ada hadiahnya. Gitu. Nah, yang lagi OTW adalah kita lagi mau coba bikin mini series. Kemarin kita coba bikin mini series, tapi waktu buat ngoding ini kayak cuma 2 atau 3 hari. Nah, kayaknya orang-orang Indonesia belum siap. Jadi rencananya kita mau tambahin waktunya gitu. Jadi kita bikin mini series, kalian bisa creating the project gitu ya, coding atau bikin prototype segala macam dalam jangka waktu 1 minggu. Gitu. Makanya kita sebutnya mini series karena ya udah waktunya singkat. Benar. Gitu. Dan kayaknya masih jarang project-project yang base-nya di Indonesia ya. Betul. Makanya kita mencoba apa ya? Men-trigger gitu, trigger mereka, kita bikin kayak gitu, ada hadiahnya. Kalian bikin gitu ide-ide liarnya kalian. Misal dirimu juga, gue iseng mau bikin game ini, ya udah coba aja. Gitu, coba-coba kasih idenya. Bisa tuh main. Bisa, ya bisanya berarti dirimu ngasih scratch kasar lah. Gue mau bikin project gini-gini, nah nyuruh temanmu yang ngoding gitu. Menarik. Sangat-sangat menarik. Nggak berasa ya udah ngobrol panjang kali lebar. Lumayan. Ternyata banyak banget yang perlu di-share juga. Hal-hal kayak gini tuh karena masih sedikit ya yang share. Mungkin kan banyak ya di channel yang lain ngebahas soal trading, koin apa. Tapi kalau aku sih kayak merasa belum ada yang mau mengajak nih teman-teman untuk join bareng gitu, kita belajar bareng gitu. Dan salah satu caranya nih untuk coba mulai dulu tuh ya, coba join dulu di Block Dev dulu ya. Karena itu pintu yang pertama lah, apalagi kalau pada developer yang memulai karir di Web3. Dan gak susah kan ya? Gak susah, ngomongin apa ya,
Yang susah kan sebenarnya ngelawan males ya bahasanya kalau yang susah. Iya lagi. Mageran tuh kan kayak udah mendarah daging gitu ya, mau ngapain juga jangankan belajar, mau jalan ngambil remote juga kadang-kadang mager gitu kan. Nah sebenarnya susahnya adalah di situ sih. Kalau untuk overall punya niat, punya keinginan yang mau tahu gitu ya, kepo, find out, ya coba aja dulu dikit gitu. Dari situ pasti akan smooth kok jalannya gitu, karena ya udah ada blog dev gitu, udah ada yang lainnya juga, udah banyak nih komunitas-komunitas lain, project-project lain yang memang sudah memberikan edukasi yang bagus gitu, yang bener ya gitu. Iya. Minimal join dulu terus ikut salah satu eventnya, betul. nanti baru kerasain nggak sih kayak ada info A1 soal airdrop, ketemu teman-teman gitu yang pada seru-seru. Indeed. Karena kita banyak kan remote, jadi ketemu teman di event tuh sangat-sangat menyenangkan ya. Iya, jadinya ya udah tempat lepas buat ngobrol nongkrong ya. Gitu sih, casual enak lah. Tapi ya ada nongkrongnya ya bermanfaat gitu, ada ilmunya gitu. Iya, dan dapat makan pasti sih. Buat makan, ini bener lagi. Gitu. Itu kan yang dicari biasanya. Biasanya itu yang dicari. Oke deh, Mas Ron, kayaknya kita udah cukup panjang banget nih bahas. Siap, Majan. Gimana caranya kalau misalnya teman-teman mau join ke Blog Dev? Oke, kalau mau find out tentang Blog Dev lebih jauh, bisa mampir ke websitenya Blog Dev di blogdev.id. Nanti dari situ juga ada link Telegram, ada link YouTube kita dan lain-lain. Jadi Blog Dev aktifnya untuk sosial media kita ada di Instagram, ada di Twitter atau X gitu, dan kita juga ada podcast juga. Itu ada di YouTube gitu. Cari aja ya blogdev.id kayak gitu atau blogdev_id. Nanti bisa mampir ke sana, bisa belajar, join Telegramnya. Kalau join Telegram jangan lupa dipencet captcha-nya. Iya, biar Biar nggak CC kekik. gitu Iya. Jadi kalau habis join jangan langsung ditinggal, dimin dulu beberapa saat, nanti tuh ada captcha yang harus verify kalau kalian memang manusia gitu. Iya. Jadi mencegah biar nggak banyak buat masuk. Nah itu dipencet baru nanti kalian bisa masuk ke dalam grupnya. Gitu. Iya. Kayak sekarang emang semua Telegram kayak gitu gak sih? Betul, biar nggak banyak tuyul masuk gitu ya, salah rame doang. Iya. Nanti mungkin aku bakalan taruh linknya sih di Siap, bawah. boleh. Di description box. Jadi kalau kalian mau join komunitasnya Blog Dev Seller bisa langsung klik aja. Oke. Thank you Mas Ron udah mau Sama-sama mampir ke aja. Podsel. Siap. Jangan bosan ya. Enggak dong, terima kasih juga udah diundang. Next bikin lagi terus, gas terus. Siap, gas. Oke, tunggu nanti mungkin tamu-tamu berikutnya juga yang teman-teman kita juga yang bisa ajak ngobrol-ngobrol. Thank you semua. Thank Sampai you. ketemu lagi di Podsel berikutnya. Bye.